Nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Saya Rudi, saya sudah main di mobil sekitar 40 tahun ya Om ya. Dan kebetulan kita juga member dari Mercedes 203 dan Porsche Club. Ya terima kasih dikasih waktu Om Antoni untuk bisa ngobrol. Saya rally kebetulan Om ya, kebetulan rally saya selalu bawa tulisan Flying Indonesia supaya Indonesia itu bisa terbang tinggi, bisa lebih maju, bisa lebih baik lah dibanding dengan yang lama gitu. Yang lalu-lalu lah begitu. Saya itu dari dulu punya keinginan gitu membangun mobil rotary, Wankel ya, Wankel engine. Awalnya itu dari RX-7, tapi RX-7 sudah nggak masuk akal harganya. Dan barang itu masuk ke Indonesia sangat sedikit. Jadi kalau yang bersurat itu sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Yang make sense buat saya dengan Wankel engine, walaupun isi semuanya itu dikurangi dari RX-7, tapi saya masih melihat Wankel engine-nya di RX-8. Jadi kebetulan saya dapat RX-8 yang Spirit R, jadi yang kasta tertingginya dari Mazda, tahun 2013 ini saya belinya. Dan kebetulan kilometernya masih rendah ya, waktu masih 15.000. Nah, saya ambil mobil ini dan sedikit demi sedikit saya coba upgrade lah. Outfitnya saya upgrade, engine-nya sedikit saya upgrade, exhaust, sistem buangnya juga saya upgrade. Ya jadinya seperti sekarang ini. Ini jadi kalau mengenai cc sama kapasitasnya, ini karena ini mesinnya 13B Bravo, 13 Bravo, jadi kapasitas silindernya 1.300, 1,3 liter, 1.300 cc. Dia pakai 2 rotor. Kapasitas totalnya itu 1.290 something, 97 mungkin ya. Ya, 1.300 cc. Dan ini rotary, jadi hanya pakai rotary aja, blade-nya, Wankelnya. Dan ini NA hanya injection plus NA, jadi nggak turbo yang ini. Yang tercatat di Mazda ini sekitar 250 horsepower. Dengan Newton meternya mungkin sekitar 270 atau 260. Kalau yang manual, ini karena matic, yang manual tuh lebih besar, horsepowernya sekitar 10-15 horsepower lebih besar daripada yang matic. Ini saya cuma ganti depannya dikasih janggut ini Om. Sama di side skirtnya diganti, side skirt dipasangin, sama di belakang dibikin ducktail yang bener-bener ala-ala Kyoto. Jadi yang lebar tinggi gitu kan, Kyoto rata-rata gitu. Jadi saya ngambil dari Kyoto ini ducktailnya. Ya, jadi seperti RX-8 yang ada di Jepang gitu loh. Jadi saya nggak terlalu banyak macam di outfitnya karena saya mau yang simple, apa ya, nggak terlalu rame gitu, yang simple tapi ada outfitnya gitu. Performanya yang saya naikin cuma saya remap, IQ-nya saya remap karena udah cukup lah, karena ini kan matic ya, jadi nggak bisa lebih dari itu, jadi saya cukup 2 di remap aja. Terus exhaustnya kita ganti. Exhaustnya yang awalnya keluar 2, saya ganti cuma keluar 1, supaya powernya nggak kebelah gitu aja. Velg kebetulan saya pakai HSE ya ini ya, tipenya saya lupa nih HSE berapa, ring 18. Jadi saya pakai ring 18 supaya bannya lebih tebal ya, supaya lebih nyaman lah, karena ini mobil memang dibuat harian, jadi nggak saya butuh yang ada suspension di rodanya yang lebih tebal gitu, jadi supaya nyaman lah dipakai.
Kan Jakarta masih banyak bolong jalannya. Saya rem masih pakai standar ya. Rem saya pakai standar, sudah cukup kok remnya, sudah cukup. Karena di depan sudah 2 piston, di belakang 1 piston tapi yang lebih besar. Udah cukup, jadi nggak usah aftermarket, originalnya udah cukup. Suspensi saya pakai coilover. Saya pakai coilover. Dari mana? Rigger. Oh enggak, jadi kalau yang Spirit R ini memang dari pabrik itu kan hanya 999 diproduksi. Ini yang nomor 114 sampai 115 ada di dalamnya. Ini sudah dari pabriknya sudah pakai jok Recaro. Jadi bedanya Spirit R dan yang biasa itu setahu saya nih Om ya, saya juga kurang terlalu detail ya. Kalau yang 2008 ke bawah itu, yang lama tahun 2008 ke bawah itu yang standar ya. Nah, dia keluar Spirit R itu kalau nggak salah tahun 2010 kalau nggak salah. Baru dia ngeluarin tipe yang lebih high end-nya lah, bisa disebut gitu. Dan itu dari pabrik sudah Renesis, engine-nya udah Renesis. Terus jok-joknya sudah Recaro, sama interiornya sedikit berbeda. Untuk mengetemuin Recaro sama Mazda itu. Jadi dibikin matching antara interior originalnya dengan yang Recaro. Warnanya interior sama warna jok itu dibikin sama. Untuk mesin tetap basicnya tetap 13B. Kalau dulu emisi gas buangnya rotary itu kan sangat besar, makanya emisinya tinggi. Nah ini yang Renesis ini dibikin untuk supaya mengurangi emisi. Tujuannya saya rasa itu. Tapi dengan kata mengurangi emisi adalah mengurangi horsepower. Jadi horsepowernya sih nggak akan bisa besar kalau goalnya itu green efisiensi gitu. Kalau mengenai maintenance saya rasa hampir sama ya sama mobil lainnya. Cuma kita harus tahu memang apa yang dibutuhkan sama engine itu. Kalau kayak oli, saya pakai olinya ini diesel yang R40 ya. Satu macam aja. Olinya Aerotyre itu ya oli diesel. Saya pakai oli diesel yang SI 40. Itu Pertamina kan murah tuh, ada aki. Nah aki itu harus torsinya yang besar. Karena dia butuh torsi yang besar untuk muterin rotary. Kalau nggak gitu nanti nggak bisa lama nyalanya. Makanya orang bilang, kok lama starternya? Mungkin bukan karena engine-nya. Karena torsi untuk memutarkan rotarynya itu yang harus besar. Sehingga saya pakai aki ini 80 ampere tapi yang torsinya lebih besar. Newton meternya untuk torsi akinya itu butuhkan torsi yang besar. Ya saya tambah di bensin saya kasih oli samping lah. Oli samping sedikit aja, cuma saya misalnya ngisi full 25 liter saya tambahin cuma 150 cc oli samping. Hanya untuk pelumasan aja. Sebenarnya yang tipe ini udah nggak perlu. Yang Renesis ini udah nggak perlu. Di manual booknya tidak disebutkan harus menggunakan oli samping, tapi pengalaman saya kan punya rotary yang RX3, saya ada lagi yang mesin RX7 yang twin turbo, kebiasaan saya tambahin sedikit oli lah untuk lebih memaintain ketahanan dari engine aja. Saya rasa itu nggak susah kok, sama aja. Maksudnya tidak terlalu boros gitu ya. Apex seal itu memang ada umurnya, sama dengan ring piston lah. Apex seal itu fungsinya seperti ring piston. Cuma karena ini setiap rotary itu punya 3 sudut, jadi dia punya 3 apex seal. Jadi kalau 2 berarti butuh 6. Tuh. Sekarang udah banyak kok yang jual. Kita bisa order Australia yang bahannya karbon, yang bahannya duralium, titanium, wah udah banyak om. Nggak terlalu isu ya kalau masalah apex seal. Yang penting itu jangan sampai olinya kurang. Jadi kita harus benar-benar ngecek oli mesin itu nggak boleh kurang. Karena dengan kurang oli mesin, temperaturnya kan panas. Temperaturnya rotary itu kan panas karena gesekan kan. Dia full kontak kan. Bergesek antara apex seal dan housingnya. Makanya itu temperaturnya rotary itu pasti lebih panas dibanding mobil yang konvensional. Makanya dibutuhkan adalah oli yang bagus pertama. Yang kedua, pendinginan yang bagus. Kalau punya saya ini, saya ganti punyanya Suzuki Karimun.
kipasnya. Jadi saya pasang 2 gitu untuk membantu sistem pendinginan udaranya. Dan temperaturnya nggak masalah. Sampai hari ini saya pakai temperatur paling tinggi 80 derajat. Kita macet yang panas, macet total. Saya pernah nyoba macet total. Emang kita coba waktu itu. Waktu jalan macet parah itu kita jalanin. Kira-kira kita dalam macet itu 3/4 jam sampai 1 jam, sampai 1 jam. Itu temperatur masih 80. Jadi saya masih confident gitu. Karena kalau temperatur sudah di atas 90, 100 itu udah nggak mogok biasanya rotary itu. Kalau udah terlalu panas dia mogok, nggak bisa, susah di starter. Nunggu dingin baru bisa di starter. Tapi selama saya pakai yang ini, yang RX8 ini, nggak pernah ada isu masalah temperatur. Ini agak boros tuh. Karena dia kontak direct ya, injection embusen, ya agak boros. Kalau di dalam kota mungkin sekitar 16, 17 ya. Kalau di jalan tol gitu ya, itu mungkin bisa 18, 19. Masih sebetulnya untuk cc yang 1300 boros tuh. Karena ini cuma 1300 kan cc. Untuk mobil yang 1300 cc dengan konsumsi bahan bakar yang 1/6, 1/7 itu boros. Tapi ya kan kita beli, kan kita dengan kita beli rotary kan kita tahu konsekuensinya. Kita beli suara. Banyak yang bisa rotary ada di Semarang, terus ada di Jakarta. Kalau saya dipegang sama bengkelnya tim-tim Indonesia dulu yang pakai rotary tahun 70 ke 80. Itu ada mekanik Indonesia yang sekolah ke Jepang waktu itu. Yang megang mobilnya Om Anton juga itu, Pak Muhro. Nah, itu adalah pionir dari mesin rotary saya rasa ya. Dan Bintang juga bisa ya. Jadi saya rasa manpowernya masih ada. Masih ada di Indonesia lah. Jadi sebenarnya Enggak terlalu menjadi masalah. Cuma orang-orang kadang-kadang ketidaktahuan di mana bengkelnya, di mana beli spare partnya. Nah, itu yang menjadi problem. Ya, kenikmatannya bengkel engine-nya, Om. Jadi kayak kita naik, kalau di motor kita ibaratkan Eric King gitu. Ya itu konsepnya sama. Konsepnya sama dengan Eric King. Jadi ya kita beli rotary itu bukan beli mobil seperti yang 4 silinder biasa atau 3 silinder biasa. Kalau kita konsepnya mau menyamakan rotary dengan Yaris misalnya gitu akan totally beda gitu, karena di rotary itu bukan begitu kerjanya gitu. Jadi ya kalau kita beli rotary engine ya kita punya konsep, saya pengen menikmati bengkel engine. Ya udah nggak usah mikir, oh nanti bandingin saya dengan Fortuner, bandingin dengan Innova, ya nggak ketemu. Gitu. Jadi kalau kita memang beli rotary ya enjoy rotary gitu. Suaranya kita bisa nikmati, tenaga RPM-nya bisa sampai 11.000 seperti itu. Yang nggak didapat di mobil-mobil konvensional yang lain. Ini terakhir ini. Jadi setelah ini 2013 nggak keluar lagi. Saya pernah ke Bandung mobil ini, ke Bandung lewat Puncak pernah. Jadi berangkatnya lewat tol, pulangnya lewat Puncak. Oke, nyaman kok, nggak ada masalah, nggak ada isu. Selama ini belum ada isu yang saya temuin untuk RX8 ya. Nah, cuma yang perlu diingat ya apex seal lah. Kalau saya, menurut saya sih yang pertama kali kalau memang kita harus merubah itu apex seal-nya kita ganti yang baru. Satu bilah itu apex seal itu kalau saya belinya di Australia ya itu sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 2,5 juta lah ya. Yang biasa itu ya.
yang semi udah medium lah, di kelasnya medium lah. Kalau kali 3 kan satu piston, satu rod rate itu kan ada 3, ya 7,5 juta kali 2, 15 juta. Udah nggak ada lagi, itu doang yang diganti. Sama busi yang mesti diganti. Gini, kenapa sering mengganti busi? Karena kita kasih oli kan di bensinnya itu. Nah itu yang menimbulkan kerak kan di businya. Ya kayak motor 2 tak aja, kayak Vespa ya 2 tak itu kalau mogok susah di starter, ganti busi, dibersihin, pasang, hidup. Ya sama seperti itu, nggak terlalu susah maintenance-nya. Kalau saya setiap misalnya habis dari pulang pergi Bandung gitu, kan bukanya di atas, gampang juga. Pas copot, dibersihin, jangan dikasih cairan ya, pakai carbon cleaner apa itu, nggak usah disikat aja, disikat sama sikat kuningan gitu, udah bersih, pasang lagi aja. Itu aja selesai, starter lagi gampang. Maintenance saya rasa kalau orang yang petrolhead gitu saya rasa nggak ada masalah. Kuncinya cuma busi, oli mesin, sama pendinginan. Itu aja. Halo, nama saya Ivan Ramadana atau juga dikenal dengan Mbah Pedia. Ya, jadi Mazda RX-8 ini penerusnya RX-7. Cuma memang dia agak berbeda sedikit lah. Pertama kalau lihat dari bodi ya, kalau RX-7 itu kan kita lihat dia 2 pintu. Ya, sementara RX-8 ini desainnya unik, jadi dia itu 2 pintu, cuma bagian belakangnya itu bisa dibuka. Nama pintunya itu sebutannya freestyle gitu. Nah kenapa begitu? Karena model ini nggak hanya buat menggantikan RX-7 tapi juga Mazda Cosmo. Mazda Cosmo itu kan 2+2. Jadi makanya RX-8 ini dia 2+2 juga, malah jatuh udah 4-seater nih gitu. Dan kemudian yang utama itu di mesinnya. Seperti kita tahu itu kan kelemahan mesin Wankel atau mesin rotari itu adalah dia pertama boros bahan bakar, dan kedua dia itu emisinya itu kadarnya tinggi. Karena itu Mazda mengembangkan mesin baru yang diberi nama Renesis. Kalau singkatnya perbedaannya yang utama itu adalah dia posisi knalpotnya itu sekarang berada di samping. Kenapa di samping itu jadi membuat emisinya menjadi lebih sedikit dan penggunaan bahan bakarnya juga lebih rendah. Dan itu dia juga alasan kenapa dia tidak menggunakan turbocharger, karena sebelumnya di RX-7 dia sudah pakai turbocharge. Kalau secara desain tuh dia juga sudah khas sports car lah, jadi suspensi full independent, double wishbone di depan, multi-link di belakang, sudah pakai limited slip differential juga. Dan untuk masalah mesin tenaganya berapa? Ini tergantung versi ya. Tapi kalau kita ngomongin versi yang terakhir nih, versi paling ultimate, dia itu tenaganya 232 horsepower dan torsinya mencapai 216 Nm. Kalau seberapa kenceng? 0 ke 100 km per jam itu dia membutuhkan waktu 5,7 detik. Top speednya itu mencapai 270 km per jam. Nah untuk produksinya sendiri ini RX-8 ini dimulai dari tahun 2002 sampai dengan 2012. Dan untuk memperingati tahun terakhir dia produksi, maka muncul varian paling ultimate ya sebenarnya, yang paling tinggi itu namanya RX-8 Spirit R gitu. Spirit R itu kalau perbedaan dari luar yang terlihat itu dia ada logo Spirit R di pilar C di sebelah yang pintu tadi itu yang saya bilang pintu freestyle yang setengah kebuka itu yang suicide. Terus ya perbedaannya lagi antara lain velgnya sudah pakai BBS 19 inci buat yang manual, yang matic 18 inci. Kemudian dia kaliper remnya itu pakai warna merah. Kemudian perbedaannya di interior dia itu juga bagian tengah dashboardnya ada trim piano glass kayak warna hitam. Ada jok Recaro, dan terakhir tuh dia pakai sistem audio premium. Nah untuk tenaga performa itu sama dengan tadi yang sebutan tuh, dia karena ini varian terakhir dia ikut spesifikasi paling terakhir yang paling modern.
Kalau bicara RX-8 sendiri, dia memang kalau dari sisi motorsport itu tidak terlalu banyak dibandingkan RX-7 ya, karena memang tidak baik yang balap, tapi mobil ini populer di Amerika, kayak balap GT-nya SCCA, dulu ada namanya Pirelli World Touring Challenge. Dan kemudian ada beberapa juga yang make di drift. Jadi ada tim REA Memiya, kalau mungkin ada yang tahu itu kayak tuner mesin rotar yang terkenal, mereka bikin mobil driftnya. Dan ada juga yang terkenal di New Zealand tuh namanya Mad Mike Widett. Jadi dia drifter gitu, dia memang fansnya Mazda, fansnya Rotary, dia membangun mobil drift Rotary RX-8. Kalau untuk di layar lebar sendiri, RX-8 muncul juga nih di film Fast and Furious yang Tokyo Drift, dipakai tokohnya Nila, itu pacarnya tokoh utamanya tuh, si Sean itu tuh. Nah, untuk kalau di Indonesia sendiri, RX-8 itu dijual resmi dari tahun 2003 yang seri pertama, dan kita juga mendapatkan Spiritar nih, padahal Spiritar itu di dunia itu hanya ada 1000 unit saja dan Indonesia kebagian. Dulu harga barunya itu 682 juta. Ya, memang harus diakui RX-8 ini kalau dibanding RX-7 itu dia tidak sekencang, dan mungkin ada yang berpendapat desainnya itu tidak seperti RX-7 ya. Cuma ya keunggulan RX-8 tuh ya tadi dari desainnya yang modern ini bisa memuat 4 orang, dan kalau dari dibanding RX-7 tuh dibanding kenyamanannya jauh lah. Untuk performa memang tidak sama, tapi bukan berarti mobil ini lambat. Cuma memang masalahnya dengan mobil Wankel atau mobil Rotary di Indonesia itu adalah banyak yang kurang paham cara perawatannya. Jadi memang bagi yang ingin punya RX-8 ini harus dia riset, belajar, dan mungkin cari spesialis, cari sesama pengguna sebelum mau beli RX-8, karena memang sekarang ini RX-8 harganya cukup terjangkau ya untuk ukuran mobil sport ya, tapi karena itu banyak yang perawatannya sembarangan, jadi kesannya mudah rusak. Padahal sebenarnya selama mobil itu dirawat, mengikuti jadwal servis segala macam itu harusnya sih tidak ada masalah. Kalau buat saya ini RX-8 ini mungkin bisa disebut sebagai mobil sport Rotary terakhir nih, karena kedepannya itu mungkin tidak akan ada lagi, karena sangat sulit mesin Rotary itu untuk di kondisi modern karena emisinya besar, dan sekarang kan sudah zamannya elektrik. Mazda sendiri juga bilang kalaupun ada mungkin tidak akan full Rotary, tapi dia hybrid gitu. Jadi menurut saya RX-8 ini menariknya itu dia desainnya yang unik dan status sebagai mobil sport Mazda Rotary terakhir.